Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 1 Aplikasi Komputer Ekonomi atau Aplikом. Saat ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan soal latihan pada modul Linear Programming. Sebelum memulai mengerjakan, saya akan menjelaskan tentang Linear Programming terlebih dahulu ya teman-teman. Pada modul Linear Programming atau LP pada aplikasi POM adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberikan kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Nah, pada linear programming ada dua model, yaitu yang pertama ada model grafik. Model grafik ini digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua adalah model simplex, digunakan untuk memecahkan masalah programisasi linear melalui literasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Nah, setelah menjelaskan apa itu linear programming, langsung saja saya akan menjelaskan pada soal latihan modul linear ya teman-teman. Untuk yang nomor 1 yaitu sebuah perusahaan minol mempunyai meja dan kursi dari kayu. Setiap meja membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata yaitu 2 jam. Setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan yaitu rata-rata 1 jam. Dalam satu minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata yaitu 7 US dollar dan setiap kursi yaitu 5 US dollar. Ringkasan data mengenai meja dan kursi ada pada tabel berikut. Nah, pada soal ini terdapat pada tabel yaitu data perusahaan minol untuk pekerjaan tukang kayu dan pengecatan. Jam kerja yang dibutuhkan untuk meja pada tukang kayu yaitu 4, sedangkan kursi yaitu 3, dan jam kerja yang tersedia pada tukang kayu yaitu 240. Sedangkan pengecatan pada jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat meja yaitu 2 jam, sedangkan kursi yaitu 1 jam. Dan jam kerja yang tersedia pada pembuatan pengecatan yaitu 100 jam. Nah, pertanyaannya pada nomor 1 yaitu berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan minol maksimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada nomor 2, kita langsung saja membuka aplikasi POM ya teman-teman. Nah, setelah membuka aplikasi POM, kita langsung saja klik menu modul. Kita pilih pada linear programming. Setelah itu klik new. Nah, setelah klik new, kita untuk title kita isi dengan perusahaan minol sesuai dengan soal pada nomor 1 ini ya teman-teman. Perusahaan mebel minol. Nah, setelah itu untuk number of constraint-nya kita isi dengan 2 dan number of variable-nya kita isi dengan 2. Sedangkan objektifnya yaitu kita pilih maximize dikarenakan pada soal nomor 1 kita diberitahu untuk mencari total perusahaan minol maksimalnya. Nah, setelah itu round names-nya kita pilih ABCD pada huruf kapital. Setelah itu klik OK. Ya, klik OK. Untuk maximize kita isi dengan tukang kayu, dan B kita isi dengan pengecatan, dan X1 kita ganti dengan meja,
sedangkan X itu kita ganti dengan kursi. Untuk masing-masingnya pada meja kita ganti dengan 7, yaitu keuntungan rata-rata ya teman-teman, dan kursi yaitu 5. Untuk tukang kayunya pada meja kita ganti dengan 4, sedangkan pengecatan yaitu 2, dan kursi yaitu 3, maksud saya ini 5, dan tukang kayunya yaitu 3, sedangkan pengecatannya itu 1. Setelah ini kita isi RHS-nya, yaitu RHS pada kolom ini yaitu jam kerja yang tersedia teman-teman. Kita langsung isi saja RHS pada tukang kayu yaitu 240 jam, dan pengecatan yaitu 100. Setelah terisi semua, langsung saja kita klik menu solve. Setelah klik menu solve, kita diberitahu bahwa pada solution ini terdapat 6 solution. Yang pertama adalah linear programming. Langsung saja untuk linear programming, untuk solutionnya pada meja menghasilkan selama 1 minggu ini yaitu 30, kursi yaitu maksud saya 30 jam, dan kursi yaitu 40 jam. Dan untuk RHS-nya yaitu totalnya 410 solutionnya. Nah, dualnya yaitu tukang kayu 1,5 dan pengecatannya itu 5. Nah, setelah ini langsung saja ke solution yang kedua yaitu ranking. Nah, yang kedua ranking untuk variable meja dan kursi value-nya yaitu 30, kursi 40. Untuk reduced cost-nya yaitu kosong semua, dan original value-nya pada meja 7, kursinya yaitu 5. Untuk lower bound-nya pada meja itu 6,67, kursi 3,5. Nah, untuk upper bound-nya pada meja yaitu 10, sedangkan kursi yaitu 5,2. Untuk variable tukang kayu dan pengecatannya yaitu dual value-nya yaitu tukang kayu 1,5, pengecatan yaitu 5. Untuk slab atau surplusnya pada keduanya yaitu 0, dan original value-nya pada tukang kayu yaitu 240, pengecatannya yaitu 100. Untuk lower bound-nya pada tukang kayu yaitu 200, pengecatannya yaitu 80. Sedangkan upper bound-nya pada tukang kayu yaitu 300 dan pengecatannya yaitu 120. Nah, selanjutnya langsung saja ke yang ketiga, solution list. Untuk solution list-nya ada variable meja dan kursi, statusnya yaitu basic ya teman-teman, mendapatkan value 30, sedangkan kursi yaitu 40. Dan untuk optimal value-nya mendapatkan 410. Nah, selanjutnya ke solution keempat yaitu iteration. Nah, kita diberitahu bahwa kita akan pilih iteration ketiga ya teman-teman. Nah, pada iteration ketiga ada 5 dan 7, yaitu 5 kursi, 7 adalah meja. Dan kuantitinya pada kursi yaitu 40 dan meja yaitu 30 kuantitinya. Sedangkan meja, nah ini total kuantitinya yaitu 410 ya teman-teman, 410. Nah, bisa dilihat saja ya teman-teman. Selanjutnya saya ke solution kelima yaitu dual. Nah, pada dual ini solutionnya pada original problemnya tukang kayu meja adalah 4 jam, sedangkan pengecatan yaitu 2 jam, kursi 3, pengecatan yaitu 1. Nah, ini RHS-nya atau jam kerjanya teman-teman seperti yang soal yaitu 240, pengecatannya yaitu 100. Dan dual problemnya pada meja untuk tukang kayu yaitu 240 dan pengecatannya yaitu 100. Untuk minimasnya ya ini ya teman-teman, pada mejanya tukang kayu yaitu 4, kursi yaitu 3, sedangkan pengecatan pada meja yaitu 2 dan kursi yaitu 1. Jadi ini totalnya yaitu 7 dan 5.
Nah, selanjutnya saja ke solution ke-6 atau graph atau grafiknya. Nah, pada grafik ini kita diberitahu bahwa garis berwarna biru adalah constraint-nya, yang berwarna keunguan ini adalah isoprofit line-nya. Nah, kita ini untuk grafiknya pada constraint-nya berwarna biru muda itu berada di tengah ini ya teman-teman. Nah, untuk isoprofitnya berwarna garis keunguan ini berada pada kursi 80 dan sedangkan meja yaitu 60. Nah, bisa dilihat saja ya teman-teman. Oke, untuk jawaban pada nomor 1 ini adalah berikut ya teman-teman. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.